Salam kaya raya, salam sehat dan salam berkelimpahan bagi teman-teman yang mendengarkan YouTube saya di channelnya Ratna ya. Nama saya Ratna teman-teman ya, meskipun itu di YouTube-nya Wonder Woman, tapi nama saya Ratna teman-teman ya. Nah, ini kita yuk bicara lagi tentang banyak hal ya teman-teman ya, terutama dari pengalaman saya sendiri. Ini bukan pengalaman orang lain sekali lagi, tapi pengalaman saya. Ini menyangkut hobi teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kita punya hobi, biasanya kan menguras uang tuh. Biasanya misalkan kita hobi memancing, biasanya kita warawiri perlu ongkos, beli umpan, beli pancingnya, lalu kita iuran ikannya ya. Jadi buang duit biasanya kalau mancing. Apalagi yang namanya hobi menyanyi kan kita pergi ke karaoke kan kita bayar per jamnya berapa gitu kan. Ada yang berpuluh-puluh ribu, beratus-ratus ribu kan, ada yang cuman belasan ribu. Tapi kan kalau udah hobi nggak terasa, habis 300-400 ribu mas sekali jalan sudah itu mah. Tapi yang penting kita puas kan katanya. Nah, tapi hobi ini juga bisa dijadikan hal yang positif. Misalkan kita juga suka dengan pakaian, gonta-ganti pakaian, tiap kondangan 5 kali sehari, beli bajunya 5 sehari. Ada orang seperti itu. Tetangga saya ada, luar biasa. Pas saya tanya kenapa sih kamu selalu beli baju, kadang sehari 2, kadang-kadang seminggu 5. Dia bilang kalau nanti saya mati ada yang bisa dibagi ke orang. Kan konyol itu. Itu alasan mengada-ada sih kalau menurut saya teman-teman ya. Nah, ini kembali lagi sekarang kepada hobi yang memang ada faedahnya. Jadi kalau kita bisa menyalurkan hobi kita pada hal positif, sebenarnya bisa dijadikan lahan bisnis. Saya hanya ngambil contoh 3 aja. 3 yang 2 itu sudah saya alami teman-teman ya. Pertama, hobi mancing nih, terutama bapak-bapak yang hobi mancing. Kalau ibu-ibu jarang sekali ya kalau yang hobi mancing. Kalau bapak-bapak, aduh, Sabtu Minggu itu udah diincar. Kalau yang karyawan ya pasti perginya mancing, semuanya dilupakan karena mancing. Nah, itu bagus sih untuk menyalurkan hobi dan bakat, tapi jangan sampai itu menguras uang kita. Nah, hobi ini bisa dijadikan lahan bisnis. Misalnya apa sih dari mancing? Nah, dari mancing misalkan pertama kita bisa buka toko alat-alat pancing ya. Jadi ini modalnya tidak terlalu besar, tapi ini kebutuhan orang ini di mana-mana ada aja, banyak aja teman-teman ya. Dari mulai pakan ikan, alat pancing dan sebagainya ya. Nanti bisa dicampur juga dengan pakan-pakan untuk ayam, pokoknya untuk hewan-hewan di situ ya. Jadi kita bisa membuka tokonya. Lalu keduanya juga kita bisa membuka kolam pemancingan teman-teman ya. Kolam pemancingan ini kan tiap hari nih ramai yang konkur mancing. Nah, ini bisa kita jadikan lahan bisnis. Ini dulu suami saya ketika masih ada bercita-cita seperti itu, cuman sayangnya beliau udah keburu tiada. Tapi insya Allah suatu saat kalau misalkan saya ada modal, saya akan mewujudkan apa yang dia inginkan. Lalu keduanya ini pengalaman saya teman-teman ya. Dulu waktu masih gadis ABG kali ya, saya kan bisa ngejahit sekolah jahit. Saya 2 bulan sebelum masuk kuliah ya. Sebelum masuk kuliah saya sekolah menjahit di tetangga dan alhamdulillah bisa. Nah, dari situ saya kok hobi banget bikin baju ya, hobi sekali bikin baju ya. Tapi dipikir-pikir, wah buset, baju saya numpuk, sayang banget, sayang modal orang tua. Akhirnya saya kepikiran, ya sudahlah, sambil nunggu kuliah selesai, saya akhirnya buka bisnis pakaian. Saya beli pakaian dari Tanah Abang, lalu kain-kainnya saya beli dari Sigonewa di Bandung. Nah, jadi di sela-sela kuliah saya buka toko pakaian, warung kali ya tepatnya ya. Toko pakaian alhamdulillah itu laku. Bahkan hobi saya ini bisa tersalurkan berkat hobi saya. Bahkan saya juga sampai pernah buka konveksi teman-teman ya. Bahkan saya juga hampir membuat brand sendiri dan saya sudah ke percetakan bikin brand sendiri. Cuma waktu itu pilot ya teman-teman ya, jadinya tertunda juga. Nah, ini juga merupakan target saya untuk saya jalankan bisnis selanjutnya setelah saya nanti bisnisnya sekarang dianggap udah goal teman-teman. Lalu yang keempat nih, yang ketiga nih, saya ngambil contoh 3 aja ya karena udah saya alamin. Ini yang hobi nyanyi, teman-teman yang hobi nyanyi ini kadang-kadang boros sekali ya kalau kita pergi ke karaoke ya. Kalau di rumah mungkin berisik
anak-anak berisik, suami berisik, tetangga berisik. Nah, tapi kita ini bisa menyalurkan bakat nyanyi kita dengan membuka usaha, misalkan membuka karaoke keluarga. Ke satu itu. Nah, ini untuk pertama kita menyalurkan bakat kita di situ bisa dengan gratis. Juga banyak orang-orang yang hobi nyanyi dan bisa datang ke karaoke keluarga kita dan bayar tentunya ya. Nah, ini kita menghasilkan. Lalu misalkan kita jadi punya alat musik yang untuk direntalkan, untuk disewakan. Saya mengalami hal itu, tapi sekarang lagi off, tapi alat musiknya masih ada. Nah, ini alat-alat musik ini bisa nyicil sedikit-sedikit ya. Memang sih modalnya ratusan juta, tapi kalau kita nyicil nggak apa-apa, dikit-dikit aja. Toh nanti juga ada yang nyewa, mungkin ada yang hajat-hajatan kecil. Juga nanti grup itu nanti bisa kita rentalkan untuk jam-jaman ke anak-anak muda. Biasanya begitu teman-teman. Nah, bahkan dari hobi menyanyi ini saya bisa dikenal banyak orang. Bahkan sekarang saya di lingkungan pelabuhan ya, pelabuhan terutama ASDP, saya dikenal di situ karena saya dulu kalau misalkan warawiri pulang ke Sumatera ya, saya suka mampir di kafenya nyanyi. Sampai sekarang saya alhamdulillah dikenal. Bahkan saya pernah ditawarin kerja oleh salah seorang kapten di sana di kapalnya, tapi saya tolak karena saya waktu itu masih ada bisnis ke sana kemari dan akhirnya itu hanya dijadikan sebagai hobi aja. Dan ini dari nyanyi ini saya hobi vokal, hobi nyanyi saya sampai bekerja paruh waktu di sebuah studio TV besar di Indonesia ya, di Jakarta tentunya. Nah, ini dari hobi nyanyi teman-teman ya. Jadi semuanya tidak ada yang sia-sia, yang penting kita menyikapi hobi kita secara positif. Yuk teman-teman, sekarang hobinya disalurkan, jangan hanya untuk kita hanya menyalurkan emosi, tapi kita juga harus dijadikan lahan usaha, lahan bisnis, dan ini akan bermanfaat untuk kita. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil insight-nya. Sekian dulu video yang singkat ini dari saya. Wassalam.